Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Hukum Pidana. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai alasan penghapusan atau hilangnya hak penuntutan pidana. Jadi alasan hilangnya hak penuntutan pidana, adik-adik. Nah, jadi kalau kita berbicara alasan hilangnya hak penuntutan pidana itu, ya, ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 3 pasal yang mengatur sehingga seorang jaksa itu tidak bisa menuntut secara pidana, ya. Jadi alasan hilangnya hak penuntutan ini berarti hak seorang jaksa itu tidak bisa menuntut suatu perkara pidana. Nah, pasal yang mengatur terkait dengan alasan hilangnya hak penuntutan pidana, adik-adik, itu yang pertama itu ada yang namanya pasal 76 ya, diatur di dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang kita kenal itu nebis in idem ya, bahwa seseorang itu tidak bisa dituntut kedua kalinya dengan perkara yang sama, pelaku sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah inkrah, sudah dikeluarkan, kemudian mau dituntut lagi, diproses hukum lagi dengan perkaranya yang pernah diputus oleh pengadilan, itu tidak bisa ya. Contoh sederhananya, misalnya ada orang kena tipu 3 ya, kena tipu, yang 2 melapor penipuan, penjara misalnya 4 tahun ya kan. Setelah bebas, yang 1 orang lapor lagi masalah penipuan, perkara yang sama ya, dengan peristiwa yang sama, itu tidak bisa dituntut kedua kali. Maka hak seorang jaksa untuk menuntut itu tidak bisa ya, gugur atau habis ya. Bisa ya, itu nebis in idem, tidak bisa orang dituntut 2 kali dengan perkara yang pernah diputus oleh hakim di pengadilan, dan itu sudah berkekuatan hukum tetap baik di tingkat pertama maupun terakhir. Oke ya, itu nebis in idem, bisa dipaham ya. Oke, lalu yang kedua mengenai pasal 77, meninggalnya terdakwa atau tersangka dan terdakwa. Jadi apabila terdakwa atau tersangka meninggal dunia, maka tidak bisa lagi dituntut secara pidana, menjadi gugur hak seorang jaksa untuk menuntut pidananya ya kan. Jadi pasal 77 di situ dikatakan bahwa kewenangan seorang jaksa itu ya menjadi gugur, hapus apabila terdakwa meninggal dunia. Gimana mau menuntut kalau terdakwanya meninggal dunia? Tidak bisa dituntut kan, meninggal dunia. Itu sudah jelas. Lalu kemudian yang ketiga itu pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai daluwarsa ya. Apa itu daluwarsa? Gugurnya atau berakhirnya batas waktu hak seorang jaksa menuntut perkara pidana. Jadi daluarsa itu ada diatur dalam pasal 78, ada 4 kategori daluarsa. Yang pertama, pelanggaran dan kejahatan percetakan itu daluarsanya 1 tahun ya. Lalu kemudian kejahatan yang diancam pidana kurang dari 3 tahun itu daluarsanya 6 tahun. Kejahatan yang diancam ya dengan ancaman pidananya 3 tahun lebih, itu daluarsanya sesudah 12 tahun. Nah, untuk kejahatan yang ancamannya pidana mati seumur hidup itu daluarsanya sesudah 18 tahun. Jadi daluarsa itu ditentukan berdasarkan kualifikasi ancaman pidananya. Bagaimana menghitung daluarsa itu? Daluarsa itu dihitung berdasarkan sejak peristiwa pidana itu dilakukan ya. Bisa ya, saya kasih 1 contoh konkret ya. Contohnya tahu kasusnya Munir, tahu ya kasus Munir, kasusnya Munir ya kan. Jadi kasus Munir itu sebenarnya sudah daluarsa ya. Dia matinya itu di pesawat ya, 7 September 2004.
Ya, silakan masuk ya. 7 September 2004 ya adik-adik ya. Lalu kemudian karena pembunuhan yang pelaku yang melakukan pembunuhan itu ancaman pidananya dalam apa? Ancaman pidananya pidana mati ya, pidana seumur atau pidana seumur hidup. Karena dia melakukan pembunuhan secara terencana, terstruktur ya. Ya, pembunuhan yang direncanakan itu ancaman pidananya bisa pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun. Maka kalau kita lihat daluarsanya itu berarti itu masuk di kategori keempat ya. Berarti sesudah 18 tahun. Nah, kalau mau dilihat berarti kalau 7 September 2004 Munir dibunuh, ya kan, dengan diracuni arsenik, berarti daluarsanya itu 8 September 2022, ya kan? Sekarang berarti sudah 20 tahun yang lalu, kalau 2025 ini, ya kan? Sudah daluarsa, berarti pelaku itu tidak bisa dituntut lagi. Sedangkan pegiat pegiat hak asasi manusia menganggap bahwa pelaku yang ditangkap diadili di pengadilan itu bukan adalah pelaku yang sesungguhnya, tetapi ada aktor intelektual atau dalang otak di dalam pembunuhan Munir pada waktu itu. Karena kalau kita urai kasusnya Munir itu matinya itu secara terstruktur, sistematis. Dia dibunuh di dalam pesawat dengan diracuni arsenik. Di Belanda ditemukan, dia meninggal, ditemukan ada racun arsenik di badannya. Meninggal sengaja, memang sengaja. Dan kasusnya Munir ini seolah-olah sengaja didiamkan, ditunggu sampai daluarsa. Kenapa? Karena memang kalau dibiarkan, kalau ini tidak daluarsa dan pelaku sesungguhnya diadili, bisa banyak pihak yang ikut terlibat. Ada pejabat-pejabat yang terlibat. Makanya sengaja didiamkan, ya. Makanya aktor intelektual ini memang punya backingan politik yang kuat, yang sulit dihadirkan di persidangan. Jadi kalau intinya begini, saya mau bilang begini, bahwa kalau daluarsa, adik-adik ya, kalau sudah lewat 1 hari saja, berarti tidak bisa lagi dituntut secara pidana, maka gugurlah haknya seorang jaksa untuk menuntut pidana, ya. Bagaimana melihat menghitungnya? Ya, kembali pada tadi yang saya katakan bahwa sejak peristiwa pidana itu dilakukan, dilihat dari tempus delictinya. Kemarin dipelajarkan apa itu tempus delicti, waktu kejadian atau kejahatan itu dilakukan. Jadi mulai pada saat sejak peristiwa itu dilakukan, terhitung dari situ. Lewat sehari, maka pelaku tidak bisa lagi dituntut dan diadili. Tentu kalian bertanya, tidak adil dong Pak, ya kan? Kok dibiarkan? Setelah lewat daluarsa dia bebas lagi, tidak akan dicari-cari lagi polisi. Jadi begini, pertanyaannya begini, kenapa sih daluarsa perlu dibuat? Ya kan? Apa yang mendasari daluarsa perlu dibuat? Pertama itu alasannya untuk kepastian hukum. Artinya, suatu hak untuk menuntut itu dibatasi agar tidak selamanya kasus itu statusnya tidak jelas. Ya, lalu kemudian kalau kasus terlalu lama, adik-adik, akan kesulitan alat bukti lagi dihadirkan. Saksi-saksi sudah tidak ingat lagi. Ya, lalu kemudian larinya pelaku, bersembunyinya pelaku di suatu tempat itu juga dianggap sebagai bentuk penghukuman, meskipun belum divonis, karena dia dicari, dia takut. Dia bersembunyi, itu dianggap sebagai bentuk penghukuman meskipun itu belum divonis oleh hakim di pengadilan. Bisa ya dipaham? Itu daluarsa, adik-adik. Sekarang ada yang mengatakan bahwa kalau hukum pidana internasional itu tidak mengenal daluarsa, ya. Kalau tindak pidana internasional itu tidak mengenal daluarsa. Tapi kalau tindak pidana ya secara umum ini seperti pembunuhan ya, itu ada daluarsanya. Kalau tindak pidana internasional tidak ada daluarsanya, adik-adik ya. Tidak ada. Itu diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998 ya. Ada 4 tindak pidana kejahatan internasional: agresi, genosida, kejahatan kemanusiaan, perang dengan agresi ya. Tapi dalam praktik itu yang 3 ini ya. Perang, genosida, kejahatan kemanusiaan. Agresi ini belum pernah menjadi memang sudah dimasukkan tapi belum masuk dalam eskalasi tindak pidana internasional yang
tidak mengenal yang namanya daluarsa. Jadi intinya kalau dalam tindak pidana umum itu ada daluarsanya. Lewat saja 1 hari maka tidak bisa lagi dituntut secara pidana. Bisa ya, dari alasan hilangnya hak penuntutan pidana. Dari 3 ini, pasal 76, nebis in idem, pasal 77, meninggalnya terdakwa, dan pasal 78, daluarsa, tadi ada 4 kategori. Jadi inilah yang menjadi alasan hilangnya hak penuntutan pidana. Berakhir, gugur, atau habis ya hak seorang jaksa dalam menuntut perkara pidana. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga dia bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan silakan pelajari di beberapa literatur seperti jurnal hukum agar lebih memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.